Sahabat-sahabat Saung Ngaji News yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, saya ikhtiar ini bukan sekedar menjemput rejeki untuk menafkahi istri, anak, dan untuk mencukupi biaya operasional pesantren saja, tapi juga mudah-mudahan bisa mengajarkan kepada anak dan santri-santri bahwa dalam mengarungi kehidupan ini, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kebutuhan, terutama kebutuhan akan rejeki. Rejeki, jodoh, ajal memang sesuatu yang sudah tertulis, yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita di Lauh Mahfuz. Namun Allah juga Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah pun Maha berkehendak. Jika Allah hendak merubah takdir kita, siapa yang bisa melarang Allah? Nggak ada. Maka dari itu Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk silahkan ikhtiar, jangan diam saja. Menunggu jodoh, diam saja ya nggak akan dapat jodoh. Ikhtiarlah, bersosialisasilah. Ya, termasuk juga rezeki, jangan diam saja, ikhtiar. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin, dan tidak satupun makhluk yang bergerak, kata Allah, fil ardi, di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Tapi jangan salah, ada syaratnya, kata Allah, yaitu wa ma min dabbatin, dan tidak satupun makhluk yang bergerak. Kata kuncinya adalah makhluk yang bergerak. Artinya makhluk yang mau ikhtiar, itu yang akan dijamin rezekinya, akan diberi oleh Allah. Jadi kalau kita bergerak, maka rezeki akan turun. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia itu bisa memperoleh apapun hasil, baik itu berupa rezeki atau lainnya, itu dari ikhtiar yang sungguh-sungguh yang telah diusahakannya, itu kata Allah. Nah, Rasulullah SAW juga banyak mengajarkan kepada kita, walaupun Rasulullah adalah utusan Allah, namun Rasul juga tetap melakukan ikhtiar untuk menjemput rezeki, tidak diam saja. Kan tadi juga begitu kata Allah dalam firman Allah dalam Quran surat Hud, bahwa setiap keinginan manusia itu akan Allah kabulkan dan catat, dan dengan catatan manusia itu mau ikhtiar, mau bergerak dulu. Rasulullah SAW juga menegaskan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, ihris, kata Rasul, berjuanglah, berikhtiarlah, ala ma yanfa'uk, atas apa saja yang bermanfaat untukmu, mau itu jodoh, rezeki, atau apapun lah yang baik-baik ya. Ihris, kata Rasul, berjuanglah, berikhtiarlah dengan sungguh-sungguh. Wasta'in billah. Nah ini, namun jangan lupa minta tolonglah kepada Allah dalam ikhtiarnya itu. Artinya jangan tinggalkan Allah saat kita ikhtiar. Wala ta'zaz. Nah, dan janganlah malas apalagi gengsi ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk, berikhtiarlah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan itu. Wala ta'jaz, dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah, malas, apalagi gengsi. Ya, jadi ini juga mudah-mudahan mengajarkan kepada kita semua ikhtiar ya. Mudah-mudahan juga ikhtiar ini menjadi jalan wasilah dari Allah untuk melimpahkan rezekinya kepada kita. Dan mudah-mudahan hari ini saya dapat rezeki ya, walaupun rezekinya sudah kebayang ya, karena Allah pasti akan memberikan rezeki, tapi kita harus ikhtiar. Saya jualan noglewo ini, jalan-jalan keliling ya pakai motor ya, mudah-mudahan ada yang membeli ya, ini untuk biaya hidup kami juga, untuk agar pesantren tidak tutup karena nggak punya biaya. Karena
pesantren dari awal kita tidak meminta biaya ke pemerintah lah, minta maaf kepada Allah saja dengan ikhtiar. Mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya yang berlimpah lagi berkah. Juga alhamdulillah sahabat-sahabat yang telah Allah tentunya hadirkan, karena tidak mungkin ya kalau Allah tidak menghadirkan, karena memang banyaknya orang yang tidak kenal saya gitu ujug-ujug datang gitu ya, karena walaupun bagaimana Allah yang mengetuknya, walaupun saya banyak kenal dengan siapa, tapi kalau Allah tidak ketuk, tidak utus untuk membantu, ya tidak gitu. Malah ini ya yang banyak yang tidak kenal malah jadi saudara sekarang, bersama-sama berjuang bersama, karena pesantren ini adalah bukan pesantren milik pribadi, ini milik umat, milik Allah. Mari sama-sama kita ikhtiar untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah agar pesantren ini jangan sampai tutup karena tidak punya biaya operasional. Mari kita sama-sama berjuang bersama untuk membangun pesantren ini agar bisa terus beroperasional, jangan sampai tutup karena nggak punya biaya. Ini sebagai investasi bakal pahala kita yang akan mengalir terus-menerus tentunya, dari ayat yang dibaca, dari ayat yang dihafal oleh para santri. Berkahnya, pahalanya juga akan mengalir kepada hamba Allah yang ikut serta membantu mereka sehingga mereka bisa menghafal dan membaca Al-Quran dengan baik. Ya, tentunya juga tidak akan mengurangi pahala santrinya yang beribadah ya, karena Allah Maha Kuasa. Pahala santri ya santri dapat dengan sempurna, Anda pun para hamba Allah yang telah membantu juga dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala santri yang beribadahnya. Jadi inilah yang namanya amal jariah. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya, terutama untuk Bapak Ibu juga dalam ikhtiar sehari-hari, jangan sampai malas apalagi gengsi ya. Kita terus berjuang, yang penting halal, sehingga keluarga ibu bapak semua tercukupi ya. Alhamdulillah, dan jangan lupa bersyukur dan iringi dalam setiap langkah kita dengan zikir kepada Allah. Jadi kata Rasul juga kan tadi gitu, wasta'in billah, minta pertolonganlah kepada Allah. Jadi pada saat ikhtiar itu jangan sampai lupa bahwa kita harus bareng dengan Allah, mengiringi langkah kita dengan zikir kepada Allah agar Allah memudahkan segala urusan kita ya. Mudah-mudahan juga sehat ya. Sehat juga akan rezeki. Jadi rezeki itu sebenarnya bukan hanya bentuk uang saja ya. Dengan kita sehat saja itu juga sangat luar biasa. Jadi kadangkala kita dalam hidup juga seperti ini nih, kita berhenti dulu sejenak, istirahat biar orang lain punya kesempatan. Nah, kita juga bisa maju lagi. Jadi jangan sampai kita melupakan diri kita, juga harus tetap ada istirahatnya. Mudah-mudahan ikhtiar siapapun mendapatkan kelancaran ya, termasuk saya ini jualan ya, ini ada ibadah, mudah-mudahan jadi ibadah, mudah-mudahan. Bismillah ya, laku ya alhamdulillah. Tidak juga, jangan sampai kita protes kepada Allah, kita mah ikhtiar saja jalankan. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dari arah mana saja, bukan dari ini saja. Jadi kita yakin Allah pasti akan melimpahkan rezeki kepada kita bagi kita yang mau bergerak. Jadi wama min dabbatin, memang kita dijamin rezekinya, tapi kata kuncinya adalah wama min dabbatin, kita bergerak dulu, ikhtiar dulu, maka Allah akan memberikan rezekinya. Baik sahabat-sahabat, itu saja mungkin yang bisa saya sedikit sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kelapangan rezeki, kelancaran dalam segala urusan, kesehatan lahir batin, dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Salam hormat dari saya Abu Ya Sayung Ngaji. Mudah-mudahan ya kita tetap bersama-sama berjuang membangun pesantren ini lebih baik lagi ya. Terima kasih.